Di suatu tempat bernama Tulungagung, ini adalah langkah pertama saya menjejak ke sini. Setiap perjalanan merupakan bagian perkara manusia bersikap melewati waktu. Apa yang dapat kita cari? Dan apa juga yang bisa kita berikan? 5 hari di sini, saya berusaha menemukan jawabannya. Tulungagung seolah memiliki magnet kesakralan, tanah suci yang diagungkan, sebab para leluhur, guru hingga raja, jika ingin melepas pikiran keduniawian, mereka memilih Tulungagung untuk bertapa dan mendharmakan diri. Tulungagung rupanya memiliki banyak wisata yang syarat akan sejarah dan keeksotikan wisata alamnya yang asri. Memperkenalkan wisata daerah, sama halnya memperkenalkan sebagian wajah bangsa. Sudah seharusnya kita bangga. Bersama para travel blogger lain dan tim dari Tulungagung All Star, saya pun ikut menjelajah untuk mengenal Tulungagung lebih dekat. Jika kalian mau rehat sejenak rekreasi bareng keluarga, ada Nangkula Park. Di sini ada taman luas dengan hamparan bunga, kedai makanan serta pemandangan sawah yang asri, juga banyak spot foto loh di sana. Nah, perlu kalian ketahui, Nangkula Park sendiri merupakan wadah bagi para seniman untuk berekspresi, sehingga para wisatawan yang memiliki jiwa seni akan dengan mudah menuangkan proses seni, ide kreatif, dan pastinya akan didukung oleh seniman lokal yang memandu wisatawan. Tempat wisata Instagramable ini dulunya adalah lapangan desa. Melihat potensi yang begitu besar untuk menarik pengunjung, maka dibuatlah Nangkula Park untuk mendatangkan wisatawan. Gimana? Asik kan? Tertarik untuk datang ke sini? Jalan-jalan rasanya nggak lengkap deh kalau nggak wisata kuliner, bener nggak sih? Nah, kuliner satu ini namanya sego tahu. Perpaduan telur dadar, tahu putih dipotong dadu kemudian digoreng. Campur petis, kecap, kacang goreng, dan kecambah. Rasanya enak, gurih, manis, lengkap pokoknya. Hari kedua kita mulai di Pasar Grosir Ngemplak. Di sini ada challenge untuk beli barang yang dibutuhkan seperti anglo, sutil, layah, irus, dan ulekan. Kemudian lanjut ke galeri batik tradisional Gayatri. Para peserta diperkenalkan dan diajarkan membatik secara tradisional. Jangan sampai seni membatik luntur di tangan generasi muda ya. Sambut hangat lengkap dengan suguhan godokan dan teh bahji membuat kami semangat mulai membatik. Next, kita ke Candi Sanggerahan. Candi ini diperkirakan dibangun pada zaman Majapahit di masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Candi Sanggerahan dipercaya sebagai tempat peristirahatan rombongan pembawa jenazah pendeta wanita Buddha Kerajaan Majapahit bernama Gayatri yang bergelar Raja Patni sebelum ditempatkan di Candi Boyolangu. Di mana pendarmaannya? Pendarmaannya itu ada di sekitar Candi Gayatri. Kalau perguruannya ya di Candi Gayatri, tapi untuk pembakaran masih di sekitar situ. Itu. Dan dipercaya itulah oleh para ahli, mungkin nanti ada beberapa di sini yang tertulis. Nah, itu Candi Gayatri dengan Candi Sanggerahan keterkaitan sekali, karena di sini ada pesanggrahannya, di sini tempat peribadatannya, kemudian pendarmaannya ada di Candi Gayatri. Wisata sejarah membuat kita menarik waktu dan mempelajari masa lalu. Sebuah perjalanan yang melampaui segala batas. Berdiri di sini rasanya seperti kembali ke abad yang lalu. Disambut hujan gerimis, Candi kuno tempat perabuan Putri Gayatri atau Raja Patni Gayatri merupakan ibu dari Ratu ketiga Majapahit, Sri Gitarja atau Tribuana Tunggal Dewi, sekaligus nenek dari Hayam Wuruk, seolah menambah kemagisan lokasi ini. Menurut keterangan para ahli, bangunan ini adalah tempat penyimpanan abu jenazah Putri Gayatri. Ditemukan itu sama lingkungan di sini, warga di sini itu tahun 1914, dan itu
berupa gunung kecil ataupun. Situs ini berada pada dataran yang berjarak hanya sekitar 6 km di sebelah selatan kota Tulungagung. Kalian tahu nggak? Ada banyak situs lain yang melingkari Candi Boyolangu ini. Di antaranya ada Gua Tritis di sebelah barat daya. Kemudian jika terus ke tenggara, ada situs Gua Selomangleng, lalu Candi Dadi dan Gua Pasir. Jarak antara Boyolangu dan masing-masing situs sekitar 2 sampai dengan 4 km. Wah, kayak akan wisata sejarah ya. Rasakan sensasi camping di dekat perbukitan sekitar Candi Urung ini sungguh mengasihkan. Dari sini, kalian bisa melihat lampu-lampu desa setempat yang kelap-kelip indah dari atas bukit. Candi Urung ini sebenarnya hanya sisa bangunan kuno berupa gundukan bebatuan andesit saja dalam jumlah kecil, sehingga tidak terlihat berupa candi jadi. Di sekitarnya ada Candi Buto, Candi Gemali, dan paling puncak ada Candi Dadi yang berdiri megah, masih asli dan belum dipugar. Candi Dadi yang berada di atas bukit seolah menjadi ikonnya Tulungagung. Banyak wisatawan asing yang mengatakan bahwa struktur desainnya mirip dengan Three Mandalas Dimensionnya suku Aztec. Warisan luhur dari pendahulu menunjukkan betapa agungnya tanah Tulungagung. Candi-candi yang semakin goyah dimakan usia menyimpan kekuatan kisah di baliknya, mengingatkan kita bahwa tanah ini pernah menjadi titik balik sejarah Nusantara. Buat kalian yang penasaran dan pengen berkunjung ke sini, Candi Dadi ini berada di Desa Wajah Kidul, Tulungagung. Kalian bisa melihat dari nilai budaya, peninggalan, olah spiritual, keselarasan alam dan bukti adanya peradaban tua kota ini. Tulungagung adalah tanah suci, tanah luhur para resi. Belajar memasak tradisional di rumah Mbak Topa gak kalah seru dan mengasihkan. Di sini, saya baru pertama kali coba yang namanya nasi tiwul dan nasi jagung. Tidak sedikit orang yang bilang bahwa masakan yang dimasak secara tradisional ditungku dengan kayu bakar memiliki cita rasa yang lebih nikmat. Dan hari ini terbukti, betul banget. Kesederhanaan dibalut kekeluargaan mengalir ke seluruh pembicaraan dan gerak yang terekam kamera. Bagi saya, Tulungagung tak hanya sekedar tempat singgah dari sebuah perjalanan. Di sini, kita bisa menjalin persaudaraan, persahabatan, dan memeluk banyak cerita dari makna kesederhanaan. Kearifan lokal yang masih terjaga dan masyarakat yang sangat ramah menjadi modal utama juga yang membuat Tulungagung sebagai tempat pulang paling dirindukan. Trip selanjutnya, kami diajak untuk menyusuri Pantai Sine hingga ke dermaga Pantai Popoh. Pantai Sine ini merupakan pantai alami berbentuk teluk di pesisir selatan Kabupaten Tulungagung. Di sebelah utara terdapat tebing dengan pancuran alami, di mana airnya berasal dari mata air di atasnya. Di sebelah selatan Pantai Sine terdapat hutan yang masih terlindungi, dan keberadaan pasar ikan tradisional tentunya menambah keindahan Pantai Sine. Nah, yang kalian lihat di video kali ini adalah suasana sore dengan barisan perahu nelayan di dermaga Pantai Popoh sambil rehat sejenak menunggu penjemputan ke lokasi berikutnya. Buat kalian backpacker sejati dan berjiwa petualang, wisata Pantai Coro bisa dijadikan pilihan destinasi incaran kalian loh. Air laut pantai yang jernih, deburan ombak yang tak begitu besar, seolah mengajak kita rehat sejenak dari bermacam kesibukan. Banyak karang-karang yang menarik yang bisa kalian temui. Hal ini tentu menjadi daya tarik bagi wisatawan.
Hamparan pasir putih yang luas dan beberapa batu karang di bibir pantai menambah keasrian pantai yang masih natural ini. Sensasi bermain di aliran sungai yang jernih khas kawasan pedesaan rasanya layak kalian coba. Di sepanjang jalan ke sini disuguhi pemandangan terasering dan aktivitas petani Tulungagung. Lokasi Kedung Minten yang sejuk dan rimbunan pohon tentunya akan membuat happy anak-anak yang menyukai wisata air. Daerah aliran sungai ini dipenuhi bebatuan alam yang cukup aman untuk bermain anak-anak. Arusnya tidak deras, jernih sekali, segar dan relatif dangkal. Di lokasi tersebut juga disediakan pelampung bagi yang ingin berenang di kawasan sungai. Jika kalian tertarik, maka bisa berkunjung ke Desa Ngeluruk, Kecamatan Sedang, Tulungagung. Suasana alam di bekas perkebunan teh Belanda ini sampai sekarang cukup terjaga. Pepohonan bambu yang tumbuh subur di bantaran sungai semakin menambah keunikan kawasan wisata Kedung Minten. Usul punya usul, nama Kedung Minten sendiri diambil dari salah satu sesepuh desa bernama Raminten yang konon berasal dari Mataram. Wanita tersebut biasanya mandi di kawasan sungai hingga akhirnya Raminten pun tutup usia dan dimakamkan di wilayah tersebut. Wisata rintisan ini kini menjadi salah satu alternatif masyarakat Tulungagung dan sekitarnya. Harganya pun murah meriah. Kalian jangan lupa ya ajak keluarga untuk ke sini. Candi Penampihan adalah candi Hindu kuno, peninggalan kerajaan Mataram kuno yang dibangun pada tahun Saka 820 atau sekitar 898 Masehi. Situs ini merupakan sebuah candi berundak, teras yang membujur dari timur ke barat berada pada lereng tenggara Gunung Wilis. Di bagian atas altar, terdapat sebuah prasasti yang berangka tahun 820 Saka. Lintas masa. Jadi sejak zaman pra-aksara, prasejarah, kemudian Medang, kemudian mungkin Kadiri dan Singasari, dan akhirnya Majapahit. Jadi barangkali inilah awal peradaban yang ada di Tulungagung pada era klasik. Karena di era-era sebelumnya, di daerah selatan kita ada yang namanya Homo Wajakensis itu. Yeah. Nah, jadi ini barangkali adalah keberlanjutan dari apa yang ada sudah dilanjutkan oleh generasi sebelumnya atau tidak ikut naik ke atas. Monggo, ini kita sambil berjalan.
Selain itu, di situs ini terdapat banyak peninggalan-peninggalan antara lain 2 buah arca laki-laki dan sebuah arca Ganesha, serta arca tokoh wanita dan sebuah bola batu. Disinilah awal mula cerita babat tanah Jawa. Masih di komplek Candi Penampihan, terdapat 2 kolam kecil yang bernama Samudra Mantana atau pemutaran air samudra, di mana menurut pengamatan empiris juru kunci Buwinarti dari Candi Penampihan, 2 kolam tersebut merupakan indikator keadaan air di Pulau Jawa. Kolam yang sebelah utara merupakan indikator keadaan air di Pulau Jawa bagian utara, dan kolam sebelah selatan merupakan indikator keadaan air di Pulau Jawa bagian selatan. Area sekitar Candi Penampihan sendiri sejak zaman kolonial Belanda terkenal sebagai penghasil teh. Hal ini terbukti dari sisa-sisa puing bangunan peninggalan Belanda yang dulu menjadi saksi. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing go. Onderan Kota adalah persinggahan terakhir saya saat di Tulungagung menunggu keberangkatan kereta. Di luar kisah mengenai Baru Kinting, pemuda dari Gunung Wilis, Tulungagung di kepala saya adalah tempat yang membuat kalian jatuh cinta karena masyarakat yang ramah, bersahabat, dan tukang ngopi. Jadi, kalian tak akan heran jika banyak tempat ngopi yang asik buat dijadikan tongkrongan bersenda gurau di sini. Mampir ke kedai kopi yang dari depan tampak biasa ini ternyata memiliki lahan yang luas jika kalian susur ke belakang. Gaya retro jadul tempo dulu dengan barang-barang antik dan unik menjadi daya tarik. Spot vintage jadi andalan bagi saya untuk bersuah foto ketika berkunjung ke sini. Belum kembali saja saya sudah merindukan Tulungagung. Perjalanan panjang di sini saya bisa mendengarkan leluhur dan alam semesta berbicara selama perjalanan. Pengalaman adalah berkat. Wonderful Tulungagung.